Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Baik, selamat bertemu kembali dengan pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas soal mengenai termokimia. Khususnya kita membahas tentang bagaimana menentukan entalpi reaksi. Nah, jadi entalpi reaksi itu bisa dicari yang pertama secara kalorimetri. Nah, jadi kalorimetri artinya suatu alat yang ditemukan untuk menentukan kalori yang dilepaskan atau yang diserap oleh air, tapi menggunakan perangkat kalorimeter. Nah, rumusnya dipakai seperti ini. Jadi Q air sama dengan M kali C kali delta T. Nanti kalau misalnya itu kita pakai alatnya bom, nanti akan ditambahkan dengan kapasitas kalor dari suatu alat ditambahkan dengan perubahan suhu. Nah, jadi di sini ada rumusnya dua ya. Nah, jadi dengan Q adalah jumlah kalor, satuannya adalah joule. M adalah massa air atau larutan di dalam kalorimeter, itu satuannya gram. C kecil adalah kalor jenis air, satuannya adalah joule per gram per Kelvin atau joule per gram per derajat Celcius. Kemudian C besar adalah kapasitas kalor dari bom atau kalorimeter tersebut. Jadi di situ satuannya joule derajat Celcius atau joule per Kelvin. Kemudian terakhir adalah delta T adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu larutan yang ada dalam kalorimeter. Nah, kemudian oleh karena tidak ada kalori yang terbuang ke lingkungan, maka kalori reaksi sama dengan kalori yang diserap oleh air. Dianggap sama ya. Jadi di sini dianggap sama sehingga nanti Q reaksi sama dengan min Q air tambah Q bom. Kenapa dia dibilang dia minus? Karena di situ dia melepas. Di situ dia bomnya tuh melepaskan panas atau melepaskan kalor ke dalam air, atau reaksi tersebut ya melepaskan panas ke dalam air. Nah, jadi kalor sama dengan jumlah kalori yang diserap atau yang dilepaskan larutan. Sedangkan kalori yang diserap oleh gelas dan lingkungan itu diabaikan. Begitu ya. Jadi ini dia gambarnya suatu bahan ataupun bagian daripada alatnya. Jadi Q reaksi sama dengan Q larutan, sama dengan min Q larutan. Kalau yang di sini ini namanya adalah kalorimeter sederhana. Jadi sini tidak ada penambahan nanti Q bomnya. Jadi hanya nanti berlaku di sini Q reaksi sama dengan min Q air. Itu saja kalau di bagian yang ini. Tapi untuk bagian yang ini berlaku yang rumusnya yang ini untuk ini. Ya. Jadi bagiannya ada di sini. Inilah yang disebut dengan bom. Jadi bom itu ternyata ada juga menyerap kalor. Nah, selain dari ini air, bom juga harus kita hitung. Nah, ini sinilah nanti namanya sistem atau tempat reaksi terjadi. Sistem inilah yang melepaskan kalor ke sini, lalu diukurlah oleh termometer, dan inilah alat bahan ataupun alat pengaduknya itu ya. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Sebanyak 50 mili atau sama dengan 500 gram larutan HCl 1M bersuhu 25 dicampur dengan 50 mili sama dengan 50 gram larutan NaOH1M bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter gelas styrofoam. Nah, ini bisa dianggap adalah sebagai kalorimeter sederhana. Jadi ternyata suhu campuran setelah dicampur tadi naik menjadi 33,5. Jika kalori jenis larutan dianggap sama dengan kalori jenis air sama dengan 4,18 joule gram min 1 dan Kelvin min 1. Nah, tentukanlah perubahan entalpi reaksi berikut ini. Nah, jadi ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini merupakan reaksi bom yang sederhana ya. Nah, reaksi bom yang sederhana berarti kita akan menentukan berapa nilai perubahan entalpinya dari secara bom. Nah, langkah-langkah yang kita tentukan adalah pertama kita tentukan dulu Q larutannya ya. Nah, langkah pertama berarti Q larutan sama dengan
M kali C kali delta T, M kali C kali delta T. Berarti sama dengan kita masukkan nilainya berarti 100. Kenapa 100? Karena ditambahkan 50 tambah 50 ya. Dikali C, C kecilnya berarti yang mana itu C kecil? Nah, kalor jenis. Nah, berarti kali 4,18. Kemudian dikali dengan delta T, perubahan suhu. Berarti perubahan suhu di sini 35 dikurang 27. Jadi 35 dikurang 27 sama dengan 6,5 derajat ya. Nah, jadi didapat nanti nilainya sama dengan 2717 Joule. Nah, berarti langsung kita buat, berarti Q reaksi sama dengan minus Q air tersebut, Q larutan ya. Berarti sama dengan minus 2717 Joule. Ingat, tanda minus bukan menyatakan bahwa dia itu adalah negatif ya, tapi dia menandakan bahwa dia adalah melepaskan kalor tersebut ya. Nah, kemudian kalor tersebut menyertai reaksi 50 HCl dengan 50 larutan NaOH 0,1. Berarti kita cari dulu berapa mol dari kedua larutan tersebut. Berarti mol mereka sama dengan kita kalikan mol HCl ya, HCl dulu. Untuk mencari mol berarti adalah volume dikali konsentrasi molar. Berarti volume dikali M sama dengan 0,05 liter. Kenapa 0,05 liter? Karena diubah yang 50 mili ini menjadi liter ya. Berarti sama dengan 0,05 liter dibagi 1000 ya. Dikali dengan M-nya 1 ya. Berarti dapatlah bahwa molnya ini sama dengan 0,05 mol begitu ya. Kemudian NaOH itu juga kalikan sama 0,05 liter kali 1, berarti jawabannya sama dengan 0,05 mol. Nah, begitu ya. Karena jumlah mol bereaksi sesuai dengan perbandingan koefisien, maka campuran ini ekivalen. Jadi delta H-nya reaksinya harus disesuaikan dengan stoichiometri reaksinya tersebut. Jadi kita harus menghitung jumlah kalor yang akan dibebaskan jika HCl dan NaOH bereaksi masing-masing 1 mol. Nah, berarti Q 1 mol dengan HCl dengan Q 1 mol NaOH itu sama dengan, kita akan cari, berarti Q untuk 1 mol HCl tambah 1 mol NaOH itu sama dengan 1 per 0,05 liter mol dikali minus 2717. Nah, didapatlah nanti nilainya menjadi minus 54.340 Joule. Nah, jadi kita sederhanakan, berarti nanti dapatnya menjadi minus 54, dibagi 1000 ya, karena kita ubah menjadi kilojoule. Nah, jadi dari sini didapatlah bahwa delta H sama dengan Q reaksi ya, berarti sama dengan min 54,34 kilojoule. Jadi persamaan termokimianya bisalah kita tulis HCl aquos ditambah NaOH aquos menghasilkan NaCl yang aquos ditambah H2O yang liquid, delta H sama dengan minus 54,34 kilojoule. Nah, itu caranya ya. Baik, kita lanjut selanjutnya, yaitu bagaimana cara menentukan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Nah, hukum Hess berkaitan dengan reaksi-reaksi yang dapat dilangsungkan menurut 2 atau lebih cara. Nah, cara yang pertama ini adalah berdasarkan cara ada 2 cara ya. Kalau pakai hukum Hess, yang pertama pakai siklus ya, siklus. Yang kedua pakai diagram. Nah, satu lagi ya, yang ketiga pakai data reaksi. Nah, jadi ada 3 data reaksi. Jadi satu-satu kita buat dulu bagaimana cara mengerjakannya.
Nah, ini yang cara pertama inilah yang disebut dengan berdasarkan data reaksi. Nah, ini. Jadi nanti disesuaikanlah di sini yang mana nanti dikasih reaksi. Nah, nanti akan dikasih nanti data-data beberapa reaksi akan kita bahas nanti. Ini contohnya sudah langsung dikerjakan, kita buat nanti contoh yang belum dikerjakan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau nanti reaksi ini dibuat dalam siklus. Nah, kita lihat reaksi ini dibuat dalam siklus ya. Nah, jadi di sini kita catat dulu reaksinya. Yang reaksi pertama ini tahapnya, nah tahap kedua ini. Nah, kemudian tahap ketiga yang ini dia. Ya. Tapi kalau kita buat nanti dalam bentuk siklus, ingat hukum Hess mengatakan kalau reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada lintasan. Hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk siklus atau diagram tingkat energi. Nah, itu bisa dianalogikan seperti ini. Ketika kita berangkat dari Batam ke Jakarta, ini Batam, kita menuju ke Jakarta. Nah, bisa langsung, tapi bisa nanti dari Batam singgah dulu kita ke Medan. Nah, dari Medan ke Jakarta. Menurut hukum Hess, ongkos yang dipakai untuk pergi ke Jakarta langsung dan ongkos yang kalau mereka itu dari Medan dulu, katanya nilainya pasti sama. Nah, lihat aja tanda panahnya seperti ini. Ya. Nah, jadi kita ambil contohnya tadi 2 C yang padat atau grafik tadi ditambah 2O2 menghasilkan 2 CO2 gas. Kemudian ini reaksi pertamanya ya. Lalu reaksi keduanya ternyata ini tidak langsung membentuk ini. Dia menjadi 2 CO gas tambah O2 gas. Ya, ini reaksinya. Nah, ini dia ke sini. Nah, jadi nanti ini keadaan akhir. Ini keadaan awal. Ini keadaan. Nah, jadi di sini nanti di sini didapatlah delta H satunya sama dengan minus 88 kilojoule. Kemudian di sini delta H-nya sama dengan minus 22 kilojoule. Nah, ini ditanya berapa ini? Berarti anggaplah ini sama dengan delta H3, ini delta H2. Ya. Jadi sesuai dengan data ini, kalau ini nanti delta H1, delta H2, delta H3, ingat langkah ini langsung, ini ada 2 tahap. Artinya delta H2 tambah delta H3 nilainya akan sama dengan delta H1. Jadi kalau ditanya delta H3 sama dengan delta H1 kurang delta H2. Jadi berlakulah ke sini. Jadi delta H3 bisa kita cari sama dengan delta H1 tersebut dikurang delta H2. Berarti sama dengan min 788 dikurang min 22. Didapatlah nanti nilainya menjadi minus 566 kilojoule. Itulah cara secara siklus. Ingat ya, ini secara siklus. Nah, oke, paham tentang cara siklus. Nah, kemudian kalau secara yang kedua yaitu cara diagram tingkat energi. Nah, ini diagram tingkat energi. Kalau diagram tingkat energi berarti menyusunnya menjadi suatu bidang kartesius. Nah, contoh reaksinya seperti ini nanti. Kita pakai reaksi yang tadi juga, 2C yang solid ditambah 2O2 gas ya. Nanti akan langsung menghasilkan 2CO2 tadi gas ya. Tetapi ternyata dia nanti ini langsung reaksinya seperti ini. Nanti dia ternyata singgah dulu menjadi membentuk yang reaksi yang tadi, yaitu 2CO yang gas tambah O2 gas. Nah, baru nanti ini terjadilah reaksinya. Jadi kalau ini dia nanti nilainya dibuat seperti ini 0,
Ini nanti nilainya dibuat sampai sini sama dengan minus 222. Ini sama dengan minus 788. Nah, jadi yang ditanya nanti adalah ini berapa? Ini letak H1, ini letak H2. Ini ditanya ini letak H3 ini berapa? Jadi kalau nilai delta H1 nilai ke sini ya, ini dia. Inilah yang delta H1 karena sampai ke sini. Delta H2, nah ini dia. Ya, delta H2. Sekarang untuk mencari ini bagaimana? Delta H3 sama dengan delta H1 kurang delta H2. Berarti didapat nanti nilainya menjadi delta H1-nya min 788 kurang min 222. Berarti dapatnya minus 566. Maksudnya jaraknya dari sini ke sini adalah sepanjang minus 566. Itu dia. Oke, sampai di situ pertemuan kita hari ini. Kita lanjut lagi di topik selanjutnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.